Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah peserta kegiatan munadharah dari lingkungan Departemen Dakwah dan Kemasjidan Al-Islam. Marilah kita dalam kesempatan yang berbahagia ini senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk pada kita sehingga kita selalu dalam ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Jadi sekalian, untuk acara pada siang hari ini ya kegiatan munadharah yang alhamdulillah ini mungkin ini Pak Samsul ini munadharah pertama ini kedua alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti acara pada kegiatan ini bisa lancar. Jamaah rahimakumullah, termasuk munadharah yang pertama setelah kita istirahat dari kegiatan ibadah Ramadan kemarin, kemudian diteruskan kemarin ada acara dari Yayasan Perguruan di akhir bulan Maret, dan alhamdulillah karena pada bulan April kosong, maka kemarin oleh pengurus maka kegiatan munadharah tetap bisa dilangsungkan pada bulan April ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan munadharah. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan dari Sohibul Bait yang insya Allah akan disampaikan oleh panjenengan Bapak Suryani. Kemudian diteruskan dengan sambutan dari pengurus Departemen Dakwah dan Kemasjidan. Kemudian setelah itu kita masuk pada kajian inti kitab akhlak dan adab. Insya Allah masih di jilid 2 ya. Jilid 2. Kemudian nanti lain-lain, dan yang keenam nanti setelah sebelum masuk asar kita tutup. Untuk itu marilah rangkaian acara kegiatan munadharah pada siang hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat waktu, maka acara yang selanjutnya adalah sekilas atau mungkin beberapa kilas tentang sambutan yang akan disampaikan oleh takmir masjid yang mungkin nanti akan menyampaikan kisah-kisah cerita-cerita tentang masjid dan kegiatan-kegiatannya, dan insya Allah akan disampaikan oleh panjenengan Bapak Surya. Untuk itu waktu sepenuhnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak sekalian, yang berbahagia dalam kegiatan munadharah, insya Allah istiqomah, dan selanjutnya mudah-mudahan dengan istiqomah itulah kita tingkatkan amalan kita dengan maksimal. Kami atas nama pengurus Masjid At-Taqwa akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, mungkin bapak-bapak sekalian mungkin yang belum tahu saja, masjid ini semula langgar. Di belakang itu dulu ada naik itu loh, namanya apa? Langgar, naik aja kandung. Jadi di atas itu kemudian sholat hari pun di situ, satu kelurahan. Di sebelah ini masih ada, sekarang masih ada monumen, yaitu Padasan Maaf, kurang lebih muatnya 25 ember. Sekarang masih ada tadi itu, termasuk batu yang lain dan datang dari jas dari itu Gunung Kidul itu sejarahnya. Kemudian yang kedua, kita pindah ke sini ya tahun 78 kita pindah hanya ini sekitar sini. Kemudian Riyab ini dari tahun 2007 yang kemarin corona, yang kemarin apa tsunami, yang begitu. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya di sini itu termasuk cikal bakal ulama al-Islam. Saya sampaikan dulu, maaf ya, mungkin yang bapak sudah tahu, bola yang masih muda-muda, yang namanya Pak Imam Pak itu kauman Pak Bilal itu kesini tuh pakai lambrita waktu itu. Pernah saya guyur-gujurkan nyoba rasa mateni, pernah terjadi itu. Jadi masih mendopo gitu loh. Nih, kemudian Pak Bilal itu adalah ulet banget. Kemudian beberapa tahun bersama dengan Pak Misri itu. Nah itu, dan ditambah lagi yaitu Pak Munawir yang fikih. Pak Munawir itu kan termasuk keluarganya Mbak Bilal. Pak Munawir Pak Mbak Bilal itu loh, yang dulu terkenal misalnya untuk daerah Solo, pemindahnya itu Pak Munawir untuk kauman waktu itu. Ada banyak tokoh-tokoh bantu begitu. Kami kenal sekali. Lah ini, kapan kurang lebih ya, saya SR sudah ada pengajian. Mungkin Bapak yang sudah R nanti ngalami SR tahun berapa lah ini. Maka di sini ini terus terang tokoh-tokoh ulama dari Solo, dari Mbah Bilal, Mbah Haji Somad, Kiai Suryani, kemudian Pak Lidarokah biasa, kemudian Pak Asad Belentere. Ya, dari Terna itu karena belum lama ya biasa itu. Karena itu keluarganya biasa ke sini. Itu biasa, ya itu. Ini. Oleh karena itu kebetulan bisa nyambung. Dulu namanya tokoh di Indonesia namanya Pak Satibi almarhum. Satibi yang itu loh, sedaya mungkin Pak Bu Sarwono atau Sarifah angkatannya itu. Itu juga itu sama-sama tokoh waktu ini tokoh Maksumi pada waktu itu. Ini mengapa saya sampaikan juga tahun 65 pernah orang tua itu saya mau didiagnosis sendiri. Saya sehingga tahun SR itu pun saya baca kepada orang anaknya itu pernah di sini. Jadi masih limit lampunya masih berdetan lah, pengajian berdetan terus. Baru pakai Fitromat sekitar 69 atau 71 itu rumah. Fitromat itu kan ini contohnya begitu, sehingga untuk
Al-Islam kesini itu sudah biasa banget, sudah biasa sekali. Ya, ini. Yang ketiga, kalau urut misalnya maaf, mestinya di sini Pak. Ternyata saya tidak suka banyak. Yang penting maaf ya. Sholat Jumat itu kondisinya di sini, tapi tidak untuk sholat Jumat, untuk komunikasi. Jadi kalau Jumat ini masalahnya kira-kira ngemlak contohnya. Jumat Belanda dari mencoba 2 kali memenuhi syarat lanjutkan. Jadi jangan sampai terjadi masjid yang memecah belah. Sehingga ini belum pernah diadakan Jumatan kalau darurat artinya mungkin banjir atau geger dan biasa itu. Paksa itu betul. Ini. Ya kapan mungkin nanti Jumat, mungkin tahun ke depan nanti kalau Allah termasuk bagian. Dan ini sudah kalau dinaikkan bisa ya ini masa saja ini. Itu begitu. Nah ini di pengajian dari itu Al-Islam sudah lama sekali, yaitu telah di sini, kemudian ke Tanjungan masih dikenal namanya pengajian Purnomo Siten malam 13 Muharram Komariah. Di Tanjungan kan 14 Komariah. Di situ lagi nggak ada 15 Komariah. Ini urut, jadi ke sana itu jalan ke sini. Alhamdulillah karena ya dukungan dari beberapa hal akhirnya berkembang, termasuk juga keberadaan di masjid ini juga inisiatifnya dari Mbah Bila juga waktu itu, karena kita bersama Raga Al-Islam yang punya tanah lampu jajak berat, termasuk babatan itu menembak dia dengan tujulah seperti itu. Nah ini ceritanya dulu. Nah kita tinggal nguri-uri. Nah nguri-uri itu sistem kami. Saya tidak orang baik dulu memang beda sekarang. Pokoknya sekarang kalau punya jajan biasa, ini saya kasihkan jajan tidak apa-apa. Untuk biar semangat orang tua, anak-anak itu loh, itu biasa itu. Itu biasa maaf ya. Jadi untuk memberikan motivasi pada jamaah. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini masih kajian yang namanya malam Jumat bulan maghrib sampai Isya, kemudian malam Senin nanti juga ada kajian. Biasa Pak materinya apa saja, yaitu di sini kebetulan sama ada hadisnya Umdatul Ahkam. Kalau di Al-Islam waktu dulu saya itu hadisnya itu masih belum ada sandangannya, itu masih ada. Itu masih ada. Terus Al-Islam Baru Muslim itu juga ada, tapi belum ada artinya. Artinya kan kita sendiri gitu. Itu begitu. Nah inilah salah satu itu. Nah mohon doa Bapak Ibu sekalian, ya semoga masjid ini insya Allah ini sudah wakaf Pak, sudah wakaf. Bahkan saya mengurus pada Al-Islam sudah sampaikan tadi itu untuk ujian saya sebagai dosen semuanya anusik itu sehingga begitu. Jadi maka kami ngomong prasasti ya penting, tapi ya itu sangat penting sekali ya ini itu begitu. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada tambahan di depan ini Mas Mas siapa sih salah Mas apa gitu siapa begitu Pak Mas Yadi kan ini rumah kebun ini saya berikan ke Bapak sekalian. Ini jadi ini wakaf ini sudah rampung depan ini itu sampai sana. Maka Ramadan kemarin saya tumbang itu dan nanti sampai jalan dan nanti dan ini sudah sampai sana. Alhamdulillah dari keluarga kita Mas Yadi mewakafkan ya, meskipun kita hanya mengasih uang berapa itu tidak masalah. Yang penting keluarga itu mewakafkan. Itu sudah terjadi Pak, sudah jadi. Dan ini mohon doa Bapak sekalian, barangkali itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini langsung dan berlangsung. Karena menurut sejarah ini kan madrasah itu tahun 55 Pak. Nah di sini, tapi ikut situ dari waktu dulu. Ya ini kan baru renovi 278. 55 sudah ada madrasah dulu. Itu betul. Iya itu betul. Ini
tambahan sedikit kami sampaikan. Jadi kalau misalnya Al-Islam misalnya just ke tempat saya enggak. Memang untuk reuni kan. Ya, ini kami sampaikan, ini kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, semoga Islam li'ilal kalimatillah di Bedangan khususnya ini berkembang dengan pesat, meskipun melalui bertitik-titik. Waktu Pak Bila itu Pak datang pengajian dulu, maaf, tidak itu di tempat itu biasa. Dulu itu belum berpatah istilah Bu ya Pak Bu itu nyumbang mereka itu nunggu pengajian itu biasa itu. Jadi peristiwa itu maaf saja saya dan sama itu dilanggar di situ orang tahu tidak karena mencari hidup sendiri. Tapi ini ceritanya itu ya yang pangapunten matur nuwun sangat dumateng keluarga perguruan Al-Islam di bidang dakwah. Seperti saya menikah kalau insya Allah kita istiqomah dalam hal apa saja menuju ridha Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wonten sanesipun warga ageng takmir masjid panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Suryani so Pondok Kadang semerambahipun dumateng bapak-bapak adik-adik utusan dari masjid-masjid binaan Islam Majelis Munadharah ingkang winantu rahmatipun Allah nuni dawuhipun saking Departemen Dakwah dan Kemasjidan ingkang sepindah kula ngaturaken puji syukur alhamdulillah wonten ing wulan Syawal Dzul Qa'dah kita sampun miwiti munadharah silaturahim dalam rangka tahun ini melanjutkan penguatan ilmu, penguatan amal kita wujudkan dalam bentuk aktivitas di masjid kita sehingga hari-hari sampai suatu ketika kita dipanggil Allah kita senantiasa dalam keadaan kuat iman, kuat Islam dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Telah kita maklumi bersama bahwa dalam rangka untuk diri kita, keluarga kita, dan masjid kita mendapatkan amanah untuk memperkuat akidah, memperkuat syariat Islam, dan juga memperkuat akhlakul karimah. Maka salah satu penguatan itu melalui taklim, wabil khusus kita mendalami kitab-kitab yang disusun oleh Al-Mukarram penyanipun Bapak Kiai Haji Imam Ghazali yang itu ada 3 pilar. Ada yang nyangkut keimanan, ada yang nyangkut sebagai Umdatul Ahkam itu nyangkut fikih, yang sedang kita kaji ini nyangkut masalah adab dan akhlak. Bagian-bagian yang yang sedang kita pelajari ini sesungguhnya bagian dari dinul Islam. Cuma kita skala prioritas. Jadi sebelum kita belajar yang lebih luas, minimal yang sudah kita miliki itu kita pahami,
kemudian kita praktekkan dalam kehidupan diri kita dan jamaah kita, sehingga kalau toh kita tidak menguasai yang sekian yang lebih luas, minimal itu. Oleh karena itu amanah yang kita miliki, apa yang kita sampaikan ini dijadikan media untuk menghidupkan ilmu dan amal di keluarga kita, di masjid kita, sehingga masjid-masjid kita itu melalui mungkin kultum, mungkin pengajian rutin dan sebagainya, perayat ini bisa tersampaikan. Karena bapak-bapak dan ikhwan-ikhwan menyampaikan, Pak, insya Allah jadi kalau uang diberikan itu berkurang, tapi kalau ilmu disampaikan itu jadi penguat. Bapak-bapak dan ikhwan kan jadi penguat apabila itu menyampaikan. Tapi kalau ini baru dikonsumsi, ya itu sudah bagus, tapi kekuatannya belum mengakar. Nah, kalau kita sudah menyampaikan mengakar, ya, yang sulit ya tanya, nggak masalah. Saya dengan Ustadz Muhajir itu sering konsultasi. Kalau yang legono, namun orang tua itu sekarang sudah tetap apabila dikatakan kebo nusu kudel. Kebo nusu kudel itu wong pinter. Nah, karena memang realitanya semacam itu. Jadi kita jangan sampai perkewuh untuk konsultasi dan sebagainya. Di luar munazarah semacam ini, para ustadz-ustadz kita itu siap. Yang menyangkut masalah fikih, menyangkut masalah tauhid dan sebagainya. Oleh karena itu, saat kita ini bertaaruf semacam ini, dicoba untuk membawakan problem-problem yang selama ini mungkin ditanyakan oleh jamaahnya atau diri kita tidak paham, sehingga yang namanya makalah berupa kitab adab ini hanya fasilitas seperti makalah saja, hanya merupakan rangkaian untuk disampaikan, tapi pertanyaan atau diskusinya itu bisa luas. Nah, sehingga dari waktu ke waktu semakin banyak jamaah yang bertanya, semakin kita bisa memberikan jawaban, semakin meluaslah qadhiyatul umat yang sedang kita pahami untuk dijadikan aplikasi di kalangan jamaah. Oleh karena itu, barangkali masjidnya sudah punya anggaran, punya dana, nah, di fotokopi sendiri bisa, mengajukan yang dicetak baru juga bisa. Nah, masjid kalau bisa diusahakan tidak hanya muskaf saja, tapi juga kitab-kitab, dan juga dia dimediasi oleh para bapak untuk berdiskusi untuk baca itu, sehingga jangan banyaknya kitab-kitab di mana itu almari masjid itu hanya sekedar banyak-banyakan tapi tidak benar. Nah, oleh karena itu takbir masjid perlu mengikhtiari bagaimana. Pertama, mungkin fiqh sunnah boleh, mungkin tafsir boleh. Ini hati-hati soalnya hari ini buku apik-apik larang ngoten niku nggih saten yang kemalingan barang. Jadi kunci. Nah, suatu ketika pada jam-jam begini dibuka, sehingga para jamaah datang ke masjid tidak hanya sholat selesai bikin pulang gitu. Jadi ada waktu leleh di situ. Nah, supaya nyaman dan nikmat gitu, ditambah yang lain. Tanpa harus dan kopi ya silahkan dan sebagainya. Jadi masjid itu mengenakkan. Liar-liar di situ sambil baca-baca. Yang terjemahan saya banyak, tafsir terjemahan banyak, fiqh sunnah juga banyak. Kemudian Umdatul Ahkam, kemudian mahkota itu juga banyak, juga tambah sehingga pada waktu diskusi memiliki pengetahuan yang mendalam. Terkadang bapak-bapak dan ikhwan yang berbahagia mewakili Departemen Dakwah dan Kemasjidan menyadari bahwa di dalam mengantarkan kegiatan dari tahun ke tahun tidak sedikit kekurangan dan hal-hal yang kurang karena yang penggalih. Allah wakili
mengurus Departemen Dakwah dan Pemasaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak salah untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita, saum kita, zakat kita, tarawih kita semuanya diterima atau dikabulkan oleh Allah, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi taulil umur, diberi kekuatan untuk membina diri kita dan jamaah kita sampai akhirnya sewaktu-waktu kita dipanggil, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kata sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul untuk menghadiri majelis ta'lim, juga sekaligus untuk silaturahim di antara kita. Maka ini merupakan hal yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Baik, kita langsung saja. Kemarin kita sudah sampai halaman dari kitab Adabul Akhlaq juz 2 ini ya. Kelihatannya bab terakhir ya. Bab 5, halaman 56 sudah. Sampai baca ayat 73. Oh, sampai ayat. Oh baik, kemarin sudah sampai surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nah ini surat Al-Hujurat sekarang ya, ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah merendahkan kaumun, satu kaum, min qaumin, terhadap kaum yang lain. Asa barangkali ayakunu, adalah mereka itu khairon, lebih baik. Mereka yang direndahkan tadi ya, lebih baik minhum daripada mereka yang merendahkan tadi. Wala nisa'un, juga janganlah perempuan itu merendahkan minisa'in terhadap perempuan yang lain. Asa barangkali ayakuna, bahwasanya mereka yang direndahkan itu khairan, lebih baik minhuna daripada mereka. Wala talmizu, dan janganlah kalian mencela anfusakum, diri-diri kalian. Nah ini yang dimaksud mencela diri kalian itu ba'dukum ba'dun ya. Kalau di penjelasan mufassirin, saling mencela ya, di antara kalian sesama muslim. Wala talmizu
anfusakum. Bukan mencela dirinya sendiri, bukan, tapi di antara kalian sesama umat Islam. Wala tanabazu, dan janganlah saling memanggil bil alqab, dengan panggilan-panggilan lakop, panggilan gelaran yang tidak baik ya. Bisa seburuk-buruk al-ismu, nama, al-fusuku, yang buruk ya, ba'dal iman, sesudah iman. Jadi lakop-lakop atau panggilan-panggilan yang dibenci oleh orang yang mendengar, yang dipanggil tadi ya. Nah itu disebut sebagai bi'sal ismul fusuq. Wa malam, dan barang siapa yang tidak yatub, bertobat, faulaika, maka mereka itu humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, kasiron, kebanyakan, minadzon, dari persangkaan, berprasangka. Inna sesungguhnya Pak Berzon, sebagian dari persangkaan itu adalah ismun, dosa. Wala, dan janganlah tajassasu, kalian mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan, aib orang lain. Wala yakhtab, dan janganlah ghibah, merasani hal yang buruk ya. Ba'dukum, sebagian kalian, ba'duan, akan sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah kalian senang? Ayuhibbu, apakah senang? Ahadukum, salah seorang dari kalian, ayakula, bahwa memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, dalam keadaan mati. Maksudnya bangkai saudaranya, daging bangkai saudaranya. Fakarih tumuhu, maka kalian sangat membencinya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang bagi orang-orang yang bertobat atas perilaku-perilaku di atas tadi ya. Nah ini ajaran Islam yang luar biasa ini ya, dasar-dasar akhlak dari umat Islam. Kalau setiap muslim menjalankan karakter ini, perilaku ini ya, menjauhi perilaku-perilaku buruk ini sebenarnya sudah merupakan daya panggil yang luar biasa bagi dakwah Islam ini sendiri. Bayangkan kalau pribadi-pribadi muslim yang seperti ini, wah ini luar biasa, magnet yang luar biasa. Tetapi sayangnya masih banyak di antara umat Islam yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Makanya ada seorang ulama menyebutnya itu al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu mahjub, seringkali tertutup, terhijab oleh muslimin. Ajaran Islamnya baik, ya bagus, tapi karena umat Islam masih banyak yang belum melaksanakan, maka akhirnya orang di luar Islam menganggap wah Islam itu paling ngono kae. Cakar-cakaran, padu, bola bali ra wis ya, misalnya apalagi sekarang ini ada media sosial, medsos di internet itu, wah isinya saling mencaci maki, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan ya. Ini yang terjadi seperti itu. Walaupun di sela-sela ruwetnya masalah
perselisihan di antara umat Islam itu yaitu namanya hidayah dari Allah ya. Kadang-kadang juga ada malah sebagian manusia yang mereka menemukan kebenaran Islam ketika mereka langsung belajar dari ajaran Islam itu sendiri. Justru juga melalui media internet ini. Nah ini sering ada akhirnya orang-orang yang masuk Islam mu'alaf karena melihat ajaran Islam. Sementara selama ini mereka sadar bahwa yang mereka baca di media itu seringkali bias ya. Ternyata ada propaganda menjelek-jelekan Islam. Nah, di balik itu ternyata kita sering juga menyaksikan orang-orang mu'alaf yang karena tertarik pada ajaran Islam. Atau kadang-kadang justru di tempat-tempat yang kadang Islam ini belum begitu dikenal, minoritas. Terus ada pribadi-pribadi Muslim yang betul-betul bisa melaksanakan akhlak Islam ini. Nah, terus menyebabkan ada orang-orang yang tertarik masuk Islam. Itu juga ada seperti itu. Nah, itu ibaratnya embun di tengah kegersangan, kadang-kadang seperti itu. Jadi kembali kepada ini, isi ayat ini ya. Sebenarnya larangan dari Allah itu sudah tegas, sudah banyak yang hafal. Bahkan saya yakin tuh yang sering berpolemik di YouTube itu juga hafal di ayat-ayat ini. Ya, mereka juga pandai dalil-dalil. Bahkan setiap apa yang mereka sampaikan dari argumen itu mesti dilandasi dengan sebuah semboyan, mana dalilnya. Kita butuh dalil. Tapi yang terjadi malah sering saling menghujat. Di sini sebenarnya tegas sekali, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sampai kalian merendahkan terhadap kaum yang lain. Mungkin sebagian muslimin ada yang beranggapan begini, ini sesuatu hal yang bid'ah atau sesuatu yang fasik yang harus diingatkan, diperingatkan ya. Kadang mereka pakai istilahnya itu tahdzir. Nah, ini harus ditahdzir supaya orang tahu bahwa itu salah. Nah, akhirnya yang terjadi bukan semakin mendamaikan atau menarik orang untuk kemudian ikut terhadap tahdzirnya itu ya. Tapi ternyata malah semakin memperuncing dan memperlebar, memperluas ya, front dari saling kecam itu. Itu yang terjadi seperti itu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun kalau Nabi itu memberikan arahnya gini, sampaikanlah sesuai dengan ilmu mereka. Nah ini kan harus kita perhatikan ini ya. Tidak semua kebenaran itu mesti disampaikan apa adanya ya, tanpa melihat latar belakang dari orang-orang yang dinasihati atau diberi mau itu gitu ya. Makanya di dalam ayat lain disebutkan di sana wajadilhum billati hiya hasan, atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajaknya itu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Terus kalau jadil, kalau berargumen ya, berdebat itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang penting saya bisa menang. Sebenarnya yang dicari kan bukan menang dari perdebatan itu, tapi apakah dialog atau diskusi itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi
bukan cuma yang berdebat, tapi seluruh muslimin itu sebenarnya. Makanya ulama itu sebenarnya sudah punya rambu-rambu patokan yang baik tentang ijtihad ya. Ulama kan sepakat bahwa hal-hal yang sudah ada nasnya yang qat'i, sudah ada dalilnya yang jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Orang diberi peringatan dengan itu harus menerima, harus setuju, karena diajak kepada Al-Quran atau sunnah ya, hadis yang sahih. Tetapi ketika ada perbedaan pendapat, tidak didapatkan dalil atau nas yang qat'i di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, muncul perbedaan pendapat. Maka ulama memberikan rambu-rambu, memberikan aturan, seseorang bisa saja berijtihad, sementara yang lain juga berijtihad. Maka ijtihad satu dengan yang lain tidak bisa saling menggugurkan, tidak bisa memaksa ijtihad lain harus tunduk pada ijtihadnya. Itu sesama ulama sih seperti itu ya. Yang terjadi apa? Ijtihad ketemu ijtihad, saling menghargai. Oh, ijtihad beliau seperti ini, kebetulan kalau kami seperti ini. Nah, mestinya ini yang ditumbuh suburkan itu seperti itu. Nah, tetapi yang terjadi sekarang ini, kalau tidak sesuai dengan ijtihadnya, itu direndahkan sampai sesama dikenal sebagai sesama ustadz saja, yang satu mengeluarkan ucapan, wah ini mestinya belajar bahasa Arab lagi nih, nah, misalnya gitu. Itu kan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Ini mestinya belajar lagi bahasa Arab, ini mestinya belajar lagi fikihnya bagaimana. Itu sebenarnya sudah menyebabkan tidak enak di hati lawan bicaranya, dan dia pasti nanti juga akan membalas. Nah, akhirnya saling merendahkan, akhirnya terjerumus kepada sebuah ajang saling merendahkan. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Maka ya sangat beruntung, betul-betul sangat beruntung kalau ada orang-orang, ada kaum, ada umat yang tidak menyibukkan diri dengan perdebatan-perdebatan itu. Ya. Jadi tidak terseret, tidak ikut-ikutan dengan perdebatan-perdebatan seperti itu, tidak saling menghujat, tidak saling merendahkan. Seandainya ya, kalau misalnya kita ini berbeda pendapat ya dengan orang lain, itu maka wajadilhum billati hiya ahsan ya, mendebatnya itu dengan cara yang baik. Itu salah satunya adalah ketika sudah mentok ya sudah, nggak usah diperpanjang-panjang lagi. Oh ya udah, pendapat sana seperti ini, kita seperti itu, sudah selesai. Tidak perlu diperpanjang-panjang terus diulang-ulang lagi. Sana mau mengadakan podcast, jadi mau counter dengan podcast yang lain, wah saling perang podcast, perang opini. Nah, itu hal yang sebenarnya sangat buruk ya bagi dakwah umat Islam. Termasuk ini juga ada perang Iran-Israel ini aja sudah luar biasa ini, perdebatan-perdebatan masalah itu. Maka betapa beruntungnya ya, kalau ada orang-orang yang sudah itu perbedaan pendapat, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak perlu memperpanjang perdebatan itu tadi. Kemudian di sini juga yang tadi ya, yaskor ya, saling merendahkan. Kemudian
tamizu angkusakum, saling mencela ya, di antara umat Islam. Kemudian yang ketiga, la tanabazu bil alqab, saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Dulu itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau enggak salah itu Abdullah bin Mas'ud ya. Seingat saya itu Abdullah bin Mas'ud yang ada sedikit perbedaan dengan Abu Dhar. Abdullah bin Mas'ud siapa ya? Nah itu Abu Dhar ini sempat karena jengkel mengeluarkan ucapan, wahai anak dari budak Ibnu Abdin. Wah ini langsung si sahabat ini panas hatinya, datang pada Nabi. Ya Nabi, Abu Dhar mengeluarkan kata-kata seperti itu. Abu Dhar langsung dipanggil, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Dhar, apakah kamu mengucapkan kata-kata jahiliyah, kata-kata kejahilian sesudah iman? Kalau di sini bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tapi kalau dalam hadis itu Nabi menggunakan kamu mengeluarkan ucapan jahiliyah sesudah iman, sesudah Islam. Begitu ditegur oleh Nabi, beliau langsung meminta maaf kepada tadi ya, seingat saya Abdullah bin Mas'ud tadi, saya mohon maaf, ini adalah kesalahan saya. Kalau kamu mau membalas, meminta sesuatu pada saya, silahkan, saya akan siap. Intinya adalah sahabat itu kalau sudah ditegur oleh Nabi, diingatkan bahwa itu sesuatu yang salah, langsung bertobat, langsung kembali menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu ya itu tadi, wah kamu ini anaknya seorang budak gitu. Nah itu merendahkan ya kepada sahabat yang lain, walaupun memang orang tuanya budak, dulu mantan budak misalnya. Nah maka kita juga begitu, di dalam pergaulan kita itu kita punya satu patokan ya, bahwa kemuliaan seseorang itu adalah karena takwanya, karena ketakwaannya kepada Allah, karena amalnya, amal ibadahnya dan seterusnya, bukan karena kekayaan, bukan karena gelar, bukan karena status sosial, bukan semua itu, tapi karena kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah. Dalam Al-Quran juga kan dicontohkan Qarun itu. Qarun itu orang yang kaya raya, yang pamer konvoy kekayaannya ya. Jadi kekayaannya itu dipamerkan di jalan dalam sebuah konvoy. Maka orang-orang yang takjub akan kekayaannya, ingin bisa jadi kaya raya. Wah, seandainya saya bisa seperti si Qarun. Nah, yang pada akhirnya ketika ditenggelamkan harta bendanya dan korunnya itu, mereka menyesal. Untuk menunjukkan bahwa kita punya cita-cita seperti itu sebenarnya rendah. Cita-cita kok pengen jadi seperti konglomerat, cita-cita kok punya rumah banyak, cita-cita kok punya mobil yang banyak, simpenan mobil-mobil yang mewah, cita-cita punya hotel dan sebagainya. Itu cita-cita rendah. Kenapa kok seperti itu cita-cita rendah? Nah, itu contohnya Qarun itu. Qarun itu dicontohkan dalam Al-Quran itu dua orang, yang satu ingin seperti Qarun. Nah, ingin apa? Ingin kayanya itu, ya. Ingin suksesnya itu. Yang satunya mengingatkan ya, bahwa kemuliaan di hadapan Allah itu lebih baik, rezeki di hadapan dari Allah itu lebih baik dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita punya cita-cita hanya sekedar itu, kecuali saya ingin menjadi orang kaya raya untuk
ikut dalam li'iklah li kalimatillah. Nah itu silakan ya. Tapi kalau cuma ingin jadi orang tenar, orang kaya, orang punya kedudukan, jabatan, pengen jadi anakku ini pengen sekali saya bisa masuk tentara supaya Pak nanti bisa jadi jenderal bintang 4. Nah itu kalau sekedar itu cita-cita rendah. Tapi kalau misalnya anak saya pengen ini anak saya besok jadi sukses, punya kekayaan, punya jabatan untuk li'iklah li kalimatillah. Nah itu baru ya, untuk memperjuangkan agama Allah ini, untuk kejayaan al-Islam ini, untuk membantu umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu selalu dalam kondisi termarginalkan. Nah itu baru cita-cita yang baik. Makanya dalam doa-doa itu selalu kan diajarkan kita ini, berdoa itu bukan kok ingin kaya raya. Berdoa itu Allahumma rzuqna rizqan hasanan wa halalan wa thayyiban wasi'an mubarakan fi. Tuh, minta harta aja gitu, harta yang baik, yang halal, yang thayyib, wasi'an yang luas. Luas itu bukan mesti kaya ya. Luas itu selalu mencukupi. Mungkin tidak perlu kaya, tapi kaya juga bisa ya. Tapi mubarakan yang dibarokai. Ini mubarakan finya dipotong, sudah yang depan-depan tapi nggak ada artinya. Yang kaya apa-apa itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita mendoa mestinya rezeki itu ya itu tadi orientasinya itu halal, thayyib, mubarokan tadi, barokah ya. Barokah berarti hartanya itu bermanfaat untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Nah jadi kembali pada ini kita berusaha untuk menahan diri tidak memberi julukan-julukan yang buruk kepada teman-teman kita. Ada yang nyebutnya apa pengkor misalnya, gara-gara apa si pincang, apa sing bundru dan sebagainya. Nah itu yang dipanggil tidak suka. Nah itu namanya bi'salismul fusuqul itu seperti itu. Apalagi ada kata-kata binatang. Dulu saya zaman kecil itu tetangga itu ada sebutan genjik misalnya. Nah, ini menurut saya dipanggil genjik ya. Nah, itu kan buruk sekali. Nah kita tidak boleh seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-12 itu ijtanibu katsiran minadh-dhon, jangan suka berprasangka ya. Intinya adalah seperti itu, karena berprasangka itu sering mudah akhirnya tergelincir pada suudzon. Kalau sudah suudzon ismun ya, dia akhirnya berdosa gara-gara suudzon terhadap saudaranya. Dulu ada seorang sahabat yang oleh Nabi dikatakan gini, kalian lihat nanti ada sebentar lagi datang ahli surga. Nah orang itu datang, nah, para sahabat yang lain penasaran, ini kok disebut ahli surga, besoknya lagi begitu. Akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran, terus ingin bertamu di rumahnya untuk tahu apa sih amal istimewa orang ini. Dia sampai bermalam 3 malam melihat keseharian dari sahabat itu, tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia sholat wajib, sholat fardu di masjid, setelah itu ya sholat sunnah, rawatib, malam ya ada sholat malam yang juga tidak istimewa betul, yang dimana sahabat-sahabat lain pun juga melakukan yang sama. Sampai hari ketiga akhirnya
ketika itu dia pamit karena hak tamu 3 hari ya. Tapi ketika pamit si sahabat ini tanya, saya ini sebenarnya bermalam ini ada tujuan khusus karena Nabi menyebutmu sebagai ahli surga. Sebenarnya apa sih amalan yang istimewa? Kok saya tidak melihat tuh? Wah, apa ya? Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi ketika sudah hampir berpaling, terus dia ingat, oh barangkali ini saya itu tidak pernah punya keinginan memiliki harta orang lain, tidak pernah ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Justru saya ikut senang kalau orang lain mendapatkan ini dan itu, dan saya qanaah menerima apa yang Allah berikan pada saya itu dengan qanaah, dengan hati yang lapang, hati yang ridho. Nah, di situ ya. Jadi rupanya keistimewaan dia itu sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun. Jadi tidak semacam ada mungkin dirinya kondisi ekonomi biasa-biasa saja atau bahkan pas-pasan. Sementara saudaranya, tetangganya mendapatkan yang lebih-lebih. Itu sedikit, tidak ada rasa sedikit pun, wah kok aku rasa ngono ya. Wah, sampai akhirnya kadang-kadang hati itu kan terus akhirnya merana, ya, gerantes. Seolah-olah dirinya jadi orang yang paling malang di dunia. Nah, tidak ada perasaan seperti itu. Maka di sini tidak ada husnudzon, suudzon ya kepada saudaranya. Mesti berprasangka baik kepada saudaranya. Yang dikedepankan itu husnudzonnya. Karena kalau suudzon maka dia sudah terjatuh kepada ismun ya. Inna ba'dzadzoni ismun. Kemudian wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan aib orang lain. Orang lain boleh jadi punya aib, punya banyak kesalahan, tapi jangan sampai kita penasaran. Biasanya itu kalau orang malah justru penasaran, ingin tahu nasibnya orang lain. Nah, ini termasuk dari bagian dari tadi ya, keistimewaan orang itu tadi, tidak punya keinginan untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain. Kemudian tidak hibah ya. Nah, hibah itu definisinya nanti di hadisnya nanti ada di belakang. Jadi membicarakan kejelekan orang lain, kejelekan saudaranya yang saudaranya kalau mendengar itu tidak suka, itu hibah. Karena itu diibaratkan memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Nah, ini dari 2 ayat ini barangkali dari Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan hadis. Jadi silakan. Ini masalah pembagian daging kurban. Jadi ada orang yang minta daging dari sapi kurban yang dia bukan termasuk korban di situ, bukan tidak sanggup. Jadi begini, prinsip dari orang yang berkorban itu adalah tidak boleh mengubah
dari bagian dari daging korban, tidak boleh menjual dari bagian dari korban, sehingga kalau dia berkorban diberikan pada orang lain, terus orang lain menjual itu nggak masalah, asal bukan dia kulit yang intinya memberikan kepada orang lain itu boleh, karena memang untuk disedekahkan, untuk sebagai bagian dari penyerahan korban. Kemudian kalau ada panitia korban, berarti kan dia serahkan kepada panitia. Nah, panitia yang berhak untuk membagi-bagi. Panitia boleh saja memberi atau tidak sesuai dengan persetujuan panitia. Nah, panitia yang dilarang itu adalah yaitu kalau menjual ya, menjual atau menjual dari daging korban itu yang tidak boleh, mengupah ya, atau mengupah dari bagian dari daging korban. Tapi kalau memberi, misalnya ada tadi minta yang bukan dari itu tergantung panitia. Kalau dia mau berikan ya boleh, kalau tidak ya enggak. Artinya yang minta itu siap-siap saja. Kalau ditolak ya jolor hati. Tapi kalau misalnya diberi ya nggak apa-apa. Yang sudah diserahkan oleh ahli korbannya waktu itu. Yang tidak boleh kalau orangnya bekerja di dulu, mungkin pahenya, itu malah nanti membatalkan korban. Tapi kalau tadi saya mau minta yang itu, nah itu boleh tidaknya itu karena sudah diserahkan ke panitia atau panitianya yang punya hak wewenang. Soal diberi atau tidak itu wewenang dari panitia. Kira-kira nonton ya. Mungkin begini Pak, kan korban itu aku itu kebetulan ada aku kebetulan. Nah ini yang korban itu dapat ketiga dari itu ya, mungkin yang dia korbannya satu, tapi dikasih korban ketiganya dari SP2 itu berindah gitu ya, mungkin begitu mungkin. Nah, ya, begini mas saya, kalau langsung ditukar yang sekian dengan sekian itu saya kira ya tidak benar. Cuma maksud saya kalau hanya sekedar aku tak jaluk anu bentuknya sing kae oleh ora, bisa gitu, itu enggak boleh. Tapi kalau begitu saya kira sebagai panitia yang bisa nunggu anu itu jadi masalah. Jadi masalah itu fitnah kan. Nah panitia harus menjaga fitnah. Tapi kalau sekedar aku pengen kayak kok anu sing kono butuh oleh HP oleh anak itu gitu loh. Itu silakan itu enggak masalah kalau dibolehkan. Tapi kalau untuk tadi yang bagian dia terus ditukar itu saya kira kan mudah menimbulkan fitnah kan. Maka panitia berhak untuk wah itu kayak kisah kalau aku jalur ini itu kan presiden namanya, presiden yang buruk. Ini dari malah doi saling sudut nanti malah. Nah, yang dijaga masalah hukumnya. Kemarin malah ada yang satu korban mendo, satu kecil, nek minta 15 bungkus. Itu gimana? Ada kan bulan ini pada baik kan kayaknya boleh netok itu. Begini, kalau sebelumnya itu dia bilang seperti itu sebenarnya di tangan saling perjanjiannya itu ya, saya mau korban, tapi saya minta begini bisa nggak? Nah kalau panitia tidak sanggup, ya sudah nggak usah, nggak apa-apa. Kalau dibolehkan ya sebenarnya nggak apa-apa itu. Cuma kalau panitia melihat, nah nanti yang lain-lainnya seperti itu, nanti jadi masalah. Terus akhirnya orang-orang tiru-tiru itu dianggarkan itu, ya kan bisa menolak juga boleh. Sebenarnya minta seperti itu sebenarnya kan nggak ada batasan sebenarnya ya. Itu harus berapa-berapanya itu. Cuma kalau
diberikan ke panitia yang itu diharapkan oleh jamaah besar. Nah itu pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan kan seharusnya disampaikan. Maka bisa saja misalnya panitia ngomong sama ahli korbannya itu, ini masalahnya adalah kemaslahatan di mana kita akan membagikan pada masyarakat banyak. Walaupun sebenarnya sekali lagi itu tidak ada masalah, misalnya dia bisa dipenuhi itu. Tapi biasanya panitianya langsung kan saling kita kenal. Ada kiri cita itu sih banget. Oh tuh baru boleh netok itu loh. Ya tapi saling biar. Ya tapi dari sisi panitia maupun ahli korban itu memang kita itu dilatih untuk saling sabar. Ya. Itu kan Pak Tri. Menggunakan ya. Jadi orang korban satu korban dari bilang-bilang kan. Iya. Nah itu dipahamkan korban ya korban jalur itu dipisahkan. Korban kamu terima dan jalur dan tidaknya termasuk panitia. Orang korban pun jalur kalau panitia itu punya jatah ya nggak apa-apa. Jadi dia minta itu kalau panitia punya kesempatan itu, jadi tidak perlu mempersyaratkan aku tak mau jalur sini. Mungkin kata kurang paham atau korban itu korbanmu, penjalur yang jalur kok, tapi penjalurmu, nah Pak. Jadi panitia bisa bekerjasama. Tapi kalau dalam aturan itu kalau yang korban untuk 7 dengan korban 1 itu dapatnya berapa ya? Nah momennya, nah 7 kan mungkin ada yang lain, ada 3 kilo, ada yang 4 kilo kan gitu. Kalau 1 itu aturannya berapa? itu kan sebenarnya juga nggak ada batasan harus sekian. Itu yang penting tidak ada yang dijadikan sebagai upah, tidak ada yang dijual. Pokoknya semua termanfaatkan untuk diberikan, entah dikonsumsi, entah dimanfaatkan yang lain. Tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan baku berapa persennya. Nabi pernah menitipkan pada Ali, ini korban semuanya, sudah nggak minta apa-apa, bahkan sampai talinya, pelangannya, apa-apanya itu juga diberikan pada orang, itu juga pernah. Atau yang itu tadi untuk keluarganya cukup banyak juga pernah. Jadi tidak ada patokan, karena inti dari korban itu mengalirkan darah dari binatang korban, setelah itu dimanfaatkan entah untuk dikonsumsi atau yang lain dengan banyak mengagungkan Allah. Nah, jadi juga masyarakat dibimbing untuk bahwa semua yang kita makan ini atas dasar belas kasih Allah, atas karunia dari Allah. Intinya sebenarnya seperti itu. Tapi saya pernah di Serseran malah satu keluarga itu 1 kambing didapat, tapi di luar negeri. Ya bukan dari Alibana nama mana itu malah. Ya memang itu nggak masalah. Kebetulan satu keluarganya banyak, misalnya itu. Bisanya cuma yang beli 1 kambing. 1 kambing aja itu nanti karena sedikit ya untuk keluarga sendiri ya masalah. 1 kambing itu. Bahkan dia ada yang lain. Kalau saya berbeda, yang terkait dengan yang saya sampaikan terkait doa lah. Terkait? Doa, tadi kan doanya kalau tentang rezeki kan Allahumma ini salka, rizqan thayyiban, Allahumma nasbah, rizqan wasian ya. Itu tidak ada kata-kata kaya, tapi ada juga hadis yang terkait dengan Allahumma ini asaluka atuqa afa wal ghina. Ada kata ghina itu. Kaya artinya kan kaya itu. Makna kaya di sini itu kaya apa? Kaya dari kaya harta atau kaya dari si hati atau apa itu? Kalau saya lebih memaknai kaya dalam arti hina itu dalam arti cukup, karena apa? Kalau sekedar kaya kan sudah ada contohnya tadi seperti korun dan lain sebagainya itu. Nah sehingga kita minta dihina
itu adalah sesuatu yang mencukupi kita tadi. Jadi bukan mesti kaya raya. Tapi misalnya diberi oleh orang kaya raya pun itu juga nggak masalah. Yang penting adalah sebenarnya kamu diberi itu ujian. Mau kamu apakan, masalahnya itu. Punya apakah yang luar biasa untuk banyak sedekah, untuk mendirikan pondok, untuk membantu fakir miskin. Nah itu sesuatu yang terpuji. Saya lupa namanya siapa ya, seorang tabi'in. Apakah Abu Hanifah ataukah Ibnu Huzaimah, saya lupa. Orangnya kaya raya, ahli hadis. Itu setiap beli baju sudah dipakai berikan orang lain. Nggak pernah sampai 2 kali karena kayanya. Nah, misalnya ini sodakan pada orang lain, sodakan lagi. Jadi mana cukup di situ tuh mana dalam arti harta ya? Yang cukup dia. Harta. Iya bisa. Ya. Karena kan Nabi juga pernah mendoakan salah satu sahabatnya itu, diantaranya sahabat Anas bin Malik. Setelah itu lafadznya itu Allahumma aksir malam wa waladahu wa barikhu bima atau gitu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkailah terhadap apa yang kau berikan kepadanya. Jadi Nabi mendoakan kaya untuk sahabatnya. Kemudian ada sebagian ulama yang memberi pengertian kita doa untuk kaya itu boleh gitu dengan tadi. Boleh tapi jangan diputus dua barik lahu dan ya, maaf sampai tahu tadi kan? Iya. Mesti ada itunya. Ada bariknya itu disebut. Karena kalau itu diputus nanti seperti yang dikritik oleh Allah, orang datang ke Mekah untuk haji mendoanya Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya, apakah juga ada yang mendoa seperti itu? Sebenarnya nggak ada. Yang ada sampai ke sana di Allah, ya Allah berilah jodoh, ya Allah berilah kesuksesan, ya Allah. Itu Rabbana atina fid dunya itu. Tapi mestinya disambung dengan Rabbana fid dunya wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dikaitkan dengan akhirat, dikaitkan dengan keberkahan tadi, barokah tadi, di mana rezeki atau yang lainnya itu penggunaannya itu untuk kebaikan. Dikata barokah itu untuk kebaikan. Iya. Barokah kan di barokah itu kan diberi kebaikan, hasilnya itu baik untuk akhirat. Nah, jadi kekayaan digunakan untuk sesuatu yang meridhokan Allah, itu barokah namanya. Sabun? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Itu jamnya berapa? 1.34. Jam 2.3. 14 lah. Jam 2. Setengah 3 lagi. 14.34. Iya. Hadis 61 An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, atas kalian, maksudnya itu wajib ya, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa, karena sebenarnya kejujuran itu yahdi, menunjuki, membawa ilal birri, kepada kebaikan. Wa inna birra, dan sebenarnya kebaikan itu yahdi, memberi petunjuk ilal jannati, ke jannah. Wa ma yazalur rajulu, dan tidak henti-hentinya seseorang yasduku, jujur, wa yataharra, dan menjaga, memelihara as-sidqa, kejujuran itu, hatta sehingga yuktaba, dicatat indawari di hadapan Allah siddiqon, sebagai siddiq, orang yang jujur. Nah, dicatat, diberi gelar sebagai siddiq. Wa iyyakum, dan waspada, jauhilah atas kalian wal kadhiba, akan dusta, bohong. Fa innal kadhiba, karena sesungguhnya kedustaan
Yahdi menunjuki ilal fujur kepada kemaksiatan atau kejahatan. Wa innal fujur dan sunya kejahatan itu Yahdi menunjuki ilanar ke neraka. Wa ma yazalur rajulu dan tidak henti-hentinya seseorang yakdibu berdusta, berbohong, wa yataharra kaliba dan memelihara kebohongannya itu, mempertahankan kebohongannya itu terus menerus ya, hatta sehingga yuktaba dicatat indawahi di hadapan Allah kadzaban, kadzab, seorang pendusta. Kalau di hadis lain, dusta ini termasuk dosa besar ya. Ini hadis ini memerintahkan kita untuk selalu jujur dan berusaha mempertahankan kejujuran meskipun kadang-kadang pahit akibatnya. Nah ini juga yang membedakan antara orang itu mukmin atau kafir ya. Orang itu mukmin atau kafir atau munafik itu adalah kejujuran. Nah orang yang jujur itu nanti akan dibukakan kebaikan-kebaikan yang menuntun kepada jannah. Nah ini perlu kita biasakan, kita latih juga ke anak-anak kita. Karena kalau anak-anak ini sudah sejak kecil sudah tidak jujur, wah ini memperbaikinya itu repot ya, susah. Kalau rumah itu terbiasa orang tua mempraktekkan kedustaan, ya akhirnya anak-anak akan meniru ya. Apalagi dicari orang, anaknya suruh ngomong orang, bapak lagi tidak. Nah itu kan sudah, ini satu pendidikan yang sangat buruk ya. Maka semenjak dini anak-anak itu harus tahu pendidikan tentang kejujuran, pembiasaan tentang kejujuran. Dan sebenarnya ya, di Indonesia ini ya cukup memprihatinkan juga ya tentang kejujuran, karena buktinya itu orang korupsi itu kan banyak ya. Sampai-sampai kita sudah sering mendengar korupsi bersama, seolah-olah kadang-kadang saya itu sebenarnya prihatin ya ketika ada istilah begini. Ada pejabat nakal, ada oknum nakal. Ternyata yang disebut nakal itu korupsi tadi misalnya. Bahwa itu sebenarnya kejahatan ya. Bahwa sebenarnya itu hal yang berat. Korupsi menunjukkan ketidakjujuran itu sesuatu yang kalau dalam agama ini dosanya dosa besar ya. Tapi justru diciptakan istilah atau narasi bahwa itu hanya kenakalan, oknum nakal, pejabat nakal. Tapi nanti kalau ada seseorang yang kelihatan agamanya itu kencang, terus dia akhirnya ditangkap gara-gara sesuatu, terus dituduh teroris, sesuatu stigma yang sangat kejam sekali. Nah, kebalikan itu ya. Jadi seringkali terjadi seperti itu. Belakangan kita semakin tahu ya pengakuan dari pejabat-pejabat Amerika itu bahwa ternyata terorisme itu yang menciptakan yang mereka. Semenjak dari ISIS, Al-Qaeda dan lain-lain ternyata juga permainan mereka yang diekspor ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia ini, bahkan dibiayai. Sehingga kalau ada operasi-operasi penangkapan teroris dalam tanda petik itu ternyata ada biayanya.
ternyata ada proyeknya. Padahal itu tadi, kalau kita lihat justru korupsi, terus pemanfaatan hasil tambang untuk segelintir orang, untuk segelintir pengusaha, itu justru yang kejahatan yang paling masif, yang sangat berdampak ya kepada masyarakat bawah. Negara kaya raya tapi masyarakatnya terus saja menangkap kemiskinan. Kalau kita lihat kisah BPJS itu kan juga gitu, 5 hari sembuh nggak sembuh pokoknya harus uang gitu. Itu nasib rakyat di Indonesia seperti itu. Padahal konon ini adalah negara yang kaya raya. Nah itu berangkat dari ini tadi, ketidakjujuran. Segala, kalau boleh saya simpulkan begini ya, segala macam penderitaan, kesengsaraan rakyat kecil itu sebenarnya berawal dari ini, kedustaan ya. Begitu pemimpin itu dusta, berani mengkhianati pekerjaannya, ya sudah, akhirnya dampaknya sampai ke pelosok-pelosok ya. Sampai ada orang-orang yang untuk berubah jasa kesulitan, untuk mencari nafkah kesulitan, sampai menyekolahkan juga kesulitan. Saya itu pernah menyampaikan kritikan ketika di tengah-tengah guru SMP waktu itu ya. Kira-kira di antara kita itu yang saya maksud guru-guru SMP Al-Islam waktu itu di SMP Al-Islam 1 Surabaya. Kira-kira di antara kita itu sebenarnya guru yang terjabat sekitar 60 orang ini, adakah yang mampu menyekolahkan, menguliahkan anaknya dengan statusnya sebagai guru ini ke fakultas kedokteran? Guru itu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kan saya cuma aja 1-2 orang ya itu sudah luar biasa, ada. Tapi kan kondisinya mungkin jangan-jangan misalnya ada 5 misalnya itu, tiba-tiba yang terluwi ngedol sapi, ngedol sawah, bukan dari gajinya loh ya. Tapi kalau murni dari gajinya, itu kira-kira ada nggak? Anaknya bisa sekolah, kuliah di kedokteran tuh. Nah itu sebenarnya sesuatu hal yang memprihatinkan untuk saya ya. Itu awalnya dari mana? Ya dari sini. Kedustaan yang dipraktekkan dalam dalam kehidupan penguasa akhirnya berdampak ke sana ya. Kemudian ada juga ketika saya pernah membacakan hadis tentang mandi wajib ya. Mandi wajib itu Nabi mengajarkan urutannya seperti ini. Nah itu ada ulasan dari ulama ya, ulama ahli hadis bahwa mandi wajib adalah syariat yang mencerminkan pembuktian seseorang itu beriman atau tidak ya. Karena apa? Karena mandi wajib itu tidak ada yang tahu kan? Dia setelah junub mau apapun orang kan tidak tahu. Ketika seseorang mengurutkan mulai dari mencuci tangan, membasuh kemaluan, kebersihan itu, seperti gerakan wudhu, kemudian keramas itu, kemudian seluruh badan dia dengan niatan tadi sebelum masuk bismillah ini karena beriktifa pada sunnah Rasul, itu menunjukkan keimanan dia. Tapi begitu orang gagas, ya sudah berarti dia tidak ada iman. Nah itu untuk membuktikan keimanan dia, kejujuran dia dalam soal
menjalankan mandi wajib itu tadi. Baik, kita lanjutkan hadis 62. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling iri, saling mendengki ya. Hasad itu kepingin nikmat yang didapat orang lain, kenapa kok tidak dia dapatkan ya. Pengen nikmat dari orang lain itu pindah ke dirinya, itu hasad, iri ya. Wala tanajasu, dan jangan kalian, ini kalau bahasa Jawanya itu ngentul ya, tanajus. Jadi menipu calon pembeli dengan dibantu kong-kali-kong dengan temannya supaya harga jualnya bisa tinggi. Jadi menentu harga. Seorang penjual dibantu temannya, terus seolah-olah menang 10.000, padahal supaya nanti yang lainnya itu nawarnya lebih tinggi. Itu namanya menentu, itu sama jatuh. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci atau memusuhi. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakang, melengos, ketemu melengos, disalami tidak mau menjawab. Loh kok gak mau jawab? Ahli bid'ah itu misalnya. Wala yafi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan yafi menjual ba'dukum sebagian kalian ala bai'i ba'din, atas jualan sebagian yang lain. Artinya menyerobot pembeli ya nih. Jadi seseorang sedang bertransaksi belum berpisah. Misalnya ini apa nih, buku misalnya ini 10.000. Nah, kalau pembelinya baru melihat itu, terus sebelahnya penjual yang lain langsung menyatakan ini 5.000. Nah itu nggak boleh. Itu menyerobot tadi ya. Biar ini selesai dulu, jadi apa enggak, baru nanti penjual lain boleh menawarkan. Jadi kalau masih dalam posisi tawar menawar, yang lain jangan menyerobot masuk, menawarkan harga yang lebih murah ya. Nah ini etika jual beli, termasuk tadi menentu tadi juga tidak boleh. Nah ini juga berlaku dalam pernikahan juga begitu. Ketika seseorang mengajukan lamaran kepada seorang gadis itu, baru masa melamar, belum ada jawaban, tidak boleh ada orang lain menawarkan buki jagoku HP ini. Jadi sini S loro, nah ini tidak boleh. Itu namanya yafi ala bai'i ba'din. Jadi menyerobot ya, menyerobot dagangan tadi. Wakunu, dan jadilah kalian ibadallahi, hamba Allah, ikhwanan yang bersaudara. Jadi ini ajaran Islam untuk kita saling bersaudara. Apa sih makna bersaudara? Berarti saling memperhatikan nasib dari saudaranya. Kalau kita lihat ada saudara muslim yang menderita, kita ikut prihatin, ikut berusaha membantu, mendoakan. Itu yang dimaksud dengan ajaran Islam ini, kunu ibadah ikhwanan. Maka kewajiban kita peduli terhadap muslimin, baik itu di Palestina atau di Rempang dulu ya. Rempang itu juga diserobot oleh oligarki itu kan, di muslimin yang mereka tertindas dimanapun ya. Nah itu juga harus kita perhatikan. Itu ikhwanan, bersaudara. Apalagi yang dekat-dekat dengan kita, tetangga kita yang misalnya sangat membutuhkan bantuan. Anaknya sudah 6 bulan SPP-nya tidak
bisa membayar. Nah itu kalau kita tahu orang dekat kita diam saja sebenarnya salah ya. Kalau kita tahu bahwa si orang ini sebenarnya sudah banting tulang bekerja tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kesehatannya, pendidikan anak-anaknya. Nah itu kita juga harus peduli. Al-Muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya bersaudara, jadi saling memperhatikan jadi ya. Layak limuhu, tidak boleh menzaliminya, menganiaya, menindas ya limuhu. Wala yahruhu, dan tidak boleh membiarkannya. Yahruhu, membiarkan itu maksudnya ya cuek ya, tidak peduli. Nah, kita tidak peduli saja atau cuek saja sudah salah ini. Maka prinsip-prinsip Islam ini tidak sama atau bertentangan dengan individualisme ya. Kalau individualisme itu kan hanya memperhatikan dirinya, yang penting tidak mengganggu orang lain, kepedulian sosialnya nggak ada. Individualisme ini justru yang menjadi dasar ajaran orang-orang barat liberal ya. Yang malah itu ada civil society itu, civil society-nya George Soros itu. Nah itu pokoknya yang penting tidak melanggar hukum, tidak mengganggu orang. Apapun yang saya lakukan dilindungi oleh hak-hak asasi manusia. Nah itu ajaran individualisme. Tidak boleh membiarkan yahulu wala yahkiru, dan tidak boleh meremehkannya. Tidak peduli saja sudah salah, apalagi meremehkan, menganggap muslim yang lain remeh atau lebih rendah, merasa dirinya lebih tinggi. Kadang-kadang ada sebagian muslimin itu merasa tidak nyaman ya, misalnya ya sholat jamaah di masjid. Wah, yang sholat yang konoris jam apa itu kunut, nah misalnya itu lingkungannya kotor ini. Kalau sholat bareng ambuni prang-prang nah misalnya itu. Nah orang yang mengeluh seperti itu mestinya ya jangan sampai seperti itu, tapi dia mestinya melihatnya itu dari kacamata bunyi. Oh, nah kok saudara-saudara saya masih seperti itu ya. Begini supaya kan. Nah, agar kesadaran terhadap kebersihannya lebih meningkat. Jadi justru ya seharusnya yang muncul dari seorang muslim itu keprihatinannya itu dalam bentuk kepingin memberi edukasi, ikut mengangkat nasibnya yang kalau misalnya itu dianggap lebih rendah misalnya itu. Nah misalnya itu tidak malah antipati atau sinis ya, mas nggak Islami sih nggak akhirnya malah yang disebut Islam secara umum, nah itu sudah penyakit itu. Terus nanti dia jadi orang Islam nggak terus akhirnya bangga kepada Barat ya, bangga kepada orang-orang Kristen, orang-orang kafir, seolah-olah itu contoh yang Barat ini luar biasa, ini seperti ini. Dalam kondisi dia mau meninggalkan agamanya juga tidak mungkin ya sebagai muslim, tapi seolah-olah sama keislaman sama muslim itu seperti apa, kayak bahasa Jawanya jinju itu loh. Ada trauma, ada terus lebih sinyal oleh kehidupan Barat, oleh kehidupan selebritis, oleh kehidupan mewah. Jadi yang di benaknya itu pengennya bangsa yang mewah-mewah, yang bersih, nah tapi tidak suka kepada hal-hal yang bersifat Islami gitu. Nah itu penyakit itu ya. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya ada saudara kita yang mungkin karena kondisinya
di satu daerah di mana kebersihannya kurang, kerapiannya kurang, itu mestinya keprihatinan itu mendorong kita justru untuk ayo bagaimana meningkatkan kesadaran kebersihan, karena Nabi sendiri juga mengajarkan kebersihan. Kemudian bangga terhadap keislaman kita, terhadap muslimin secara umum. Kalau ada kekurangan di sana sini, prihatinya itu ingin meningkatkan kualitas dari muslimin itu sendiri. Kemudian at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yusiru, beliau berisyarat ila sodrihi, ke dadanya, bahasa maratin 3 kali. Jadi at-taqwa hahuna, jadi berisyarat di dada ya, itu 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, ketakwaan itu ada di dalam hati ya. Tidak bisa dilihat, tapi muncul dari dalam hati. Jadi ketakwaan kepada Allah. Bihasbin cukup ya. Cukuplah imri'in seseorang minasyari, termasuk jahat ya, termasuk dari kejahatan, ayat kira bahwa meremehkan, merendahkan akhahul muslimah, saudaranya muslim yang lain. Jadi merendahkan, meremehkan muslim yang lain itu sudah cukup bagi dia disebut syar tadi ya, jahat, buruk. Nah jadi sekedar merendahkan, meremehkan, belum menyentuh ini, belum sampai menindas, belum sampai melakukan tindakan fisik ya, atau ngantem gaji, belum sampai, hanya sekedar merendahkan secara verbal lah ya, secara kata-kata atau sikap. Nah itu sudah disebut syar, jahat ya. Dia termasuk orang yang jahat ya. Kullul muslimin, setiap muslim, alal muslimin, atas muslim yang lain, itu haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Darahnya berarti keselamatannya itu haram, tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, dicederai atau bahkan dibunuh. Terus haramun maluhu, haram hartanya, tidak boleh ditipu, tidak boleh dirampok dan sebagainya. Ya. Dan irduhu, kehormatannya. Kehormatannya berarti tadi tidak boleh dihina, ya, tidak boleh direndahkan, dilecehkan. Saya kira itu dulu karena ternyata waktunya sudah habis. Marilah kita, kalau ada pertanyaan mungkin yang akan datang saya. Ya sudah habis waktunya. Marilah kita akhiri pengajian siang hari ini dengan harapan semoga Allah selalu menjaga kita bisa istiqomah dengan kebenaran ini hingga akhir hayat kita, dan semoga kita juga dengan husnul khatimah. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.